Halo, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi dalam pembahasan pengayaan soal ya. Kakak sapa dulu adik Esther. Tadi belum kakak sapa ya. Halo Esther. Halo Kak, Tadi gimana Esther? Bisa 15 soal pretest? tadi saya telat ikut pretestnya Kak, jadi soalnya nggak bisa dikerjain, cuma bisa ngerjain 3 soal. 3 soal. Telat ya? Iya Kak, Oke. Terus kakak sapa lagi adik Karoli Zulfa. Zulfa juga tadi ya, belum kakak sapa ya. Zulfa, gimana tadi postesnya? Iya Kak, tadi ada 3 yang kosong, Zulfa, kalau soal ada yang hmm, ada udah 3 bisa yang dijawab, ada yang masih kecolongan. iya. Iya, itu di materi apa? Apa tadi Materi apa? yang Zulfa? yang pas nyamuk malaria tadi? Oh, nyamuk malaria. Oke. Yang di Protista berarti ya. Iya. Oke. Terus kakak mau sapa lagi adik Caroline tadi nih ya, belum kakak sapa juga. Halo Caroline, Halo Kak. gimana pretest kamu Caroline? Tadi bisa 15 soal postesnya. Aku tadi yang malaria nggak tahu Kak, jadi aku kosongin. Malaria, kenapa itu dengan malaria? Taunya malarindu? Yang melalui itu Kak, yang di apa? Tahunya melalui usus gitu ya, darah. Oke, gimana sih cara penularannya? Gitu? Iya Kak. Iya, soalnya udah kelamaan masih corona, malarianya jadi lupa. Betul, Caroline? Iya, oke, kita bahas lagi nanti. Kakak sapa dulu adik Taskiatul nih, ini juga belum. Halo Taskiatul, Halo Kak, tadi pretestnya bisa berapa soal? 10 bisa benar? bisa. Ada yang nggak bisa sih Kak, ada masih bingung. Oh, kalau yang virusnya udah bisa berarti. Sudah Sama bakterinya? lumayan. Lumayan, oke. Berarti kalau direview lagi seperti itu nanti diulang lagi jadi bisa berarti ya untuk Iya Kak. persiapannya. Iya, oke. Kakak satu lagi, Kak siapa nih yang belum nih? Tadi Nanda udah, Chandra tadi sudah ya. Yang iya ini ya. Tadi Chandra udah tadi kakak sapa ya, Chandra? Ini yang belum ya, Anissa. Masih connect nih. Oke, baiklah adik-adik kita langsung saja bahas soal pengayaannya. Kalau nomor 1 jawabannya apa tuh? Masih di virus. Ini udah nggak pakai salah lagi kayaknya ya. Ini jawabannya apa? Ayo, Kak ini postes ya? postes ya. Postes apa pretest? Postes deh kayaknya Kak. Ini postes. Yang kita bahas postes bukan? Iya Kak, saya tadi ingat ini kayak postes nomor 1-nya. Ngerjainnya pretest. Kakak salah nih berarti. Ini pretest apa postes nih? Postes Kak. Postes, iya benar. Postes kan? Kita bahasnya? Iya Kak, Iya, oke. Coba kakak lihat dulu lagi. Iya, postes. Oke, kakak share screen dulu. Oke, nomor 1. Jawabannya apa nih? Dia Kak. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Nah, ini yang membuktikan kebenarannya. Nah, kalau tadi kan dibilangnya sebagai tidak dikelompokkan sebagai makhluk hidup, berarti sebagai benda mati ya. Nah, terus dia membuktikan kebenaran akal tersebut kecuali berarti yang bukan dia lagi sebagai makhluk hidup. Betul? Iya kan? Berarti sebenarnya virus itu merupakan meta ya, meta organisme. Jadi dia peralihan tuh
nggak dibilang makhluk hidup juga enggak. Jadi di antara tuh, nggak dibilang benda mati juga. Nah, jadi dia kalau di soal ini berarti jawaban kamu apa? Membuktikan kebenaran tersebut kecuali tapi. Berarti yang bukan dia sebagai makhluk hidup. Mana tadi kamu jawabnya? Masih kedengaran? Saya jawab yang D Kak tadi. Jawabnya yang D. Iya, yang lainnya juga ya. Dia kalau dikatakan sebagai makhluk hidup, tapi ada nih yang membuktikan kebenarannya, tapi kecuali nih karena dia tadi tidak dapat atau bisa dikristalkan. Nah, dia bisa dikristalkan karena tadi itu dia nggak punya sel, terus dia nggak bisa melakukan metabolisme sendiri, gitu ya. Terus otomatis kalau nggak punya sel, nggak punya semua organela yang ada di dalam sel. Nah, terus bagaimana dia bisa menduplikasikan diri ketika dia harus bersifat apa? Ini sudah harus ya, obligat. Oke. Ini kayaknya tubuhnya terdiri dari DNA atau RNA. Oke, betul ya. Tadi apa namanya? Kulit tubuhnya terdiri atas protein, tadi disebut apa? Plasmid. Iya, plasmid. Nah, no, Kapsid. ketukar Iya, tukar. Kak. Plasmid itu si bakteri. Kapsid ya. Nah, tadi kapsid. Kakak gambar kapsid. Terus penyusun kapsidnya tadi gimana? Ada siapa? Kapsomer. Absomer. Kapsomernya. Nah, lalu di sini ada siapa? Materi genetiknya. Iya. Kalau gini aja udah disebut virus nggak nih? Sudah. Iya kan? Udah ya. Cuman dia nanti bisa dibungkus lagi sama siapa? Misalkan kayak gini. Dia bisa punya ini. Nah, bisa kan ya? Ini siapa tadi? Ayo. Ada lagi nih. Yang namanya sampul atau disebut ya udah lupa. Envelope. Tadi apa? Pada virus apa tadi itu yang ada envelope-nya? Influenza. Yang ada envelope. Siapa itu? Tadi yang punya envelope. Virus ini, virus si corona ini. Iya. Virus si influenza ya. Influenza. Tadi jenis apa dia materi genetiknya? No. Jenis RNA. iya, RNA. Oke. Terus dia punya kayak paku-paku begitu tuh. Kayak punya duri-duri katanya ya. Itu siapa tadi? Senyawa apa tadi? Ya, spike. Lebih gampang ingatnya ya, spike. Apa susunannya? Dari Peptidoglikan. yup. Gliko Protein. protein. Peptidoglikan ada di mana? Pada bakteri. Oke ya. Jadi hanya dapat hidup dalam sel hidup. Nah, ini dia juga menunjukkan sifat dia sebagai parasit obligat. Ya. Ini mengenai virus. Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Paham ya mengenai virus ya? Bisa dan jangan kebalik. Ingat, virus itu tidak punya dua-dua, dia hanya punya satu. Makanya DNA ataupun RNA. Terus kakak bilang tadi itu terbagi lagi. Ternyata yang kita tahu kan hanya ada DNA double strand. Ternyata pada virus ada bagaimana? Jenis DNA yang gimana tadi? Single strand. Single strand. Nah, RNA juga kita tahu dia single strand, tapi ada juga yang jenis double strand. Iya, begitu ya. Nah, itu yang membuat variasi pada atau jenis-jenis dari si virus tersebut. Nah, terus kalau ke begini. Nah, apa yang menjadi klasifikasi pada virus? Tidak didasarkan. Klasifikasi virus apa aja ya? Kalau dibilang karakter selubungnya, maksudnya gimana tuh? Berarti karakternya itu kayak bentuknya berarti ya? Betul? Berarti bentuk kapsidnya juga mempengaruhi ya? Benar nggak? Ada yang tadi bentuk apa? Ada yang bentuk polihedral, betul? Ya kan? Ada yang berbentuk tabung, ya bentuk kapsidnya. Jadi kapsidnya itu tadi yang mana emang? Nah,
Jadi kalau misalkan yang tadi, nah ini gitu ya. Nah, terus tadi di sini ada kapsidnya, di sini ada kapsomernya. Nah, terus di sini sebenarnya materi intinya. Nah, keluar dari di sini. Ini tadi adalah virus apa adik-adik? Yang pertama kali ditemukan tadi ya. Iya, CTMV. Nah, ini mempengaruhi kapsidnya. Terus tadi ada yang bentuk kayak, nah ini polihedral juga. Terus ada yang gininya doang, ada spike-nya. Ya kan? Ini virus apa tadi? Ada materi genetiknya. Ini virus adeno, iya, adenovirus. Nah, ini juga terus yang tadi yang bentuk kompleks sama kayak adenovirus, tapi dia punya ada selubung ekornya. Nah, gitu kan. Terus ada, nah di sini kapsidnya ini. Nah, ini adalah merupakan karakter ataupun dari bentuk kapsid. Itu menjadi klasifikasi. Berarti benar. Kan yang tidak. Kalau tipe asam nukleat ini jelas, ya kan? Ini juga menjadi asam nukleatnya. Yang tadi ada DNA atau RNA. Oke, sel inangnya bisa nggak menjadi kelompok berdasarkan sel inang? Enggak. Enggak, sel inang tadi gimana? Jenis sel inang itu kan ada berarti sel apa saja yang dia bisa gunakan. Misalkan sel bakteri itu jadi sel inangnya. Virus apa dong? Tadi yang menyerang bakteri. Bacteriophage. Nah, ini bakteriofage. Bakteriofage. Nah, di sel inangnya siapa? Bakteri. Terus kalau tumbuhan, sel inangnya berarti ada virus yang menyerang sel tumbuhan. Nah, terus kalau sel hewan, berarti virus-virus yang ada pada sel hewan ataupun sel manusia nih. Ini adalah inangnya. Oke, berarti menjadi klasifikasi dong? Iya. Nah, coba tadi sel tumbuhan, virus apa yang ada pada sel tumbuhan? Tadi aja ya, ingatnya Sitobacco ya, TMV. Terus ada lagi virus tungro. Ini apa Kak? Yang membuat tanaman padi menjadi kerdil. Nah, terus kalau pada virus hewan, ayo apa yang kamu tahu virus yang menyerang pada hewan? Flu burung. Rabies. Ya, rabies ya, rabies ya. Oh, flu burung, ya. Nanti bisa kena ke manusia nggak? Bisa, cuman lebih dampaknya kemana? Ke unggas ya. Nah, berarti avian ya. Benar nggak sih? Virus. Nah, terus kalau si manusia apa aja virus pada manusia? Wah ini banyak. Ebola. Iya, Ebola. Terus apa lagi? HIV. Banyak ya, ada HIV itu yang ini. Polio virus nggak pada manusia nggak? Iya, Polio. Terus ada influenza. apa? Ada hepatitis. Hepatitis bukan? Hepatitis, ini virus ya. Terus kalau TBC? TBC ya enggak? TBC bakteri enggak? Nah, TBC bakteri. Nah, kalau pada hewan tadi ada tetelo nih, tetelo. Tetelo itu virus yang menyerang unggas. Nah, terus tadi pokoknya banyak ya, virus HIV, polio, terus meningitis itu juga virus ya, meningitis, influenza. Terus ada leukemia juga bisa. Leukemia itu juga bisa diakibatkan oleh virus. Nah, Kak, terus kalau ya, tetanus. Tetanus itu bakteri. Jadi itu Mycobacterium. Itu apa? Clostridium tetani. Bakteri ya, tetanus. Terus cara menginfeksi. Apakah itu menjadi klasifikasi pada virus? Cara menginfeksi. Cara menginfeksi itu berarti cara dia bereproduksi berarti. Ada litik sama lisogenik. Sama enggak adik-adik? Sama. Berarti bukan klasifikasi. Betul? Betul? Jawaban kamu tadi apa? Benar nggak ini jawabannya? Pada jawab apa? Anissa, kamu jawab apa nih?
Kalau keberadaan kapsid, jadi klasifikasi nggak? Bisa jadi. Masih kedengaran suara kakak di sana? Bisa dong. Kan tadi strukturnya, kalau kapsidnya penyusunnya, berarti itu juga bisa. Nah, berarti kita lihat nih, apa saja sih sebenarnya dasar dari klasifikasi virus. Kita buat di sini. Apa yang menjadi dasar pengelompokan? Dasar klasifikasi dari virus. Nah, kayak tadi, Kak, kenapa sih ada jenis H1, N1, H5N1? Nah, itu yang pertama berdasarkan apa? Jenis asam intinya atau asam nukleatnya, udah pasti. Terus apalagi yang menjadi dasarnya? Ayo, seperti yang kita lihat tadi, berarti bagaimana jenis daripada si sel inangnya. Nah, sel inangnya maksudnya gimana? Dia itu lebih cocok di mana tuh bisa berkembangnya. Nah, makanya kakak bilang ketika dia cocok di sel hewan, dia nggak bakalan bisa menginfeksi atau hidupnya di sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia cocok di sel manusia, berarti dia nggak bakalan cocok di sel hewan ataupun tumbuhan. Nah, terus ada lagi host ya, bisa dikatakan ya jenis sel inang atau disebut host. Hostnya apa? Nah, terus bisa disebut lagi dengan bentuknya tadi ya. Bentuk apa? Jadi bisa disebut karakter. Karakter dari kapsidnya. Karakter dari kapsidnya ini juga terhubung, kok jadi kapsid. Nah, ini ada hubungan dengan apa? Dengan jumlah dari apa? Karakter kapsid ini didukung dengan jumlah kapsomer. Otomatis kalau yang bentuk tabung dengan yang polihedral kapsomernya juga beda penyusunnya. Nah, itu adalah dasar klasifikasinya. Terus ada lagi. Nah, yang keempat, enzim. Enzim yang dihasilkannya. Enzim yang khusus. Nah, enzim yang khusus kayak tadi. Ada beberapa enzim yang bisa menghasilkan apa tadi ya? Yang melunakkan dinding sel bakteri. Siapa? Enzim yang dihasilkan si virus lisozim. Terus enzim yang pada retrovirus tadinya. Enzim apa tadi ya? Reverse transkriptase. Nah, ini juga menjadi karakter karena nggak semua si virus memiliki enzim ini. Nah, terus apalagi yang menjadi klasifikasi? Tadi selnya, jenisnya, bentuknya, keberadaan kapsidnya tadi hubungan dengan struktur ya tadi ya, atau karakter dari si kapsomernya. Nah, yang pasti cara menginfeksinya salah. Kenapa? Karena cara menginfeksi bakteri ini semuanya sama, yaitu dengan cara apa? Cara dia tadi, dia masuk ke sel inang, dia bisa melakukan lisis atau lisogenik. Makanya dia, bagaimana sih cara si virus itu masuk dan menginfeksi sel inangnya dengan cara ini? Kalau enggak lisis ya lisogenik. Gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Kakak bisa lanjut soal berikutnya. Lanjut ya. Nah, kalau ini jawabannya apa? Mana yang tepat tentang pengelompokan mikroorganisme? Pasangannya nih. Yang mana? Yang tepat ya pasangannya. Kalau A benar nggak? Coba kita lihat dulu yang A. Kalau A itu katanya sebagai tidak termasuk makhluk hidup. Bisa nggak? Iya. Iya. Virus itu kan tadi aseluler. Nah,
terus dapat dikristalkan atau dapat mengkristal. Nah, ini alasan dia sebagai benda mati atau bukan makhluk hidup. Coba kita lihat yang lain. Yang B-nya. Yang B-nya Escherichia coli katanya termasuk eukariotik. Benar atau salah? Harusnya Salah. Harusnya dia prokariotik karena Escherichia coli itu adalah jenis bakteri. Oke. Volvox globator. Apakah dia prokariotik? Ini juga salah. Iya, dia euka. Emang jenis apa Volvox itu? Euka. Volvox itu adalah jenis alga biru atau alga hijau ya? Alga hijau ya. Berarti yang jenis alga masuk ke eukariotik. Yang masuk prokariotik itu siapa aja sih? Masih ingat gak dalam kingdom? Monera. Ada 3 bukan? Yang masuk dalam kelompok Monera. Siapa? Kita ngomongin bakteri-bakteri. Bakteri itu masuknya ke jenis Eubacteria. Bakteria sejati nih. Terus ada bakteri yang jenis Archaea. Nah, ini masuk prokariotik. Terus satu lagi jenis alga yang tadinya dia masuk ke alga tapi karena dia nggak punya membran inti, maka dia dikelompokkan ke Monera. Alga biru, Cyanobacteria. Awalnya tadi Cyanophyta. Nah, inilah dari kelompok Monera yang punya atau berperan sebagai produsen. Kenapa? Cyanobacteria itu memiliki klorofil. Ya, memiliki klorofil. Oke, lalu persamaan mereka bertiga itu adalah ini tadi prokariotik. Perbedaannya, apa yang membedakan EU sama Archaea? Ayo. Peptidoglikan. Ya, jadi ada tidaknya si peptidoglikan Kak pada dinding selnya. Kalau si EU itu ada. Nah, nanti ada lagi nih berdasarkan ketebalan sama tipis ya. Itu si Eubacteria. Kalau Archaea nggak ada. Lalu apa dong penyusun pada dinding selnya? Itu tadi yang menyusun kapsul. Siapa ya? Senyawa apa tadi ya namanya? Masih ingat nggak? Itu ada pada Archaea. Polisakarida. Lipopolisakarida. Jadi sistem membrannya atau dindingnya itu dilapisin lagi sama lipopolisakarida. Nah, makanya sifat dia lebih kebal ya ataupun dapat hidup di lingkungan ekstrim. Oke. Kalau Saccharomyces cerevisiae itu bukanlah Bryophyta. Bryophyta ini apa ya? Ya kan? Nah, ini bukan. Saccharomyces cerevisiae itu masuk ke dalam kelompok Saccharomyces dalam kelompok lumut. Kok lumut? Kelompok apa? Jamur. Jamur. Iya, fungi. Nah, Plasmodium vivax. Ascomycota itu kelompok jamur. Tapi Plasmodium vivax itu masuk protozoa. Protista mirip hewan yang ada di kelompok kelas apa? Plasmodium vivax. Ayo, protozoa ada 3 kelas, ada 4 ya, berdasarkan alat gerak. Sementara Plasmodium nggak punya alat gerak, sporozoa ya. Plasmodium inilah yang menyebabkan apa nih? Makanya ada kaitannya nanti dengan soalnya, kelas sporozoa yang bisa mengakibatkan penyakit apa nih? Malaria, Kak. Malaria, iya. Nah, vektornya. Nah, ngomongin vektor nih. Vektornya nyamuk juga. Jenisnya nyamuk Anopheles. Ini spesiesnya. Kalau DBD, nyamuknya jenis apa? Aedes Aegypti. Iya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya, maka jawabannya A. Setuju ya jawabannya. Yang lain pada jawab A enggak? Tadi jawab apa? Iya, Tadi ini saya nggak jawab, Kak. nggak jawab. Soalnya namanya masih belum familiar. Esther? Iya, ragu, Kak. Tadi saya udah mau jawab A sih, cuman kan? ragu. Iya, sekarang udah yakin kenapa dia disebut tidak termasuk makhluk hidup? Sudah ya. Terus tadi
Berarti belum pada review lagi nih untuk kelas 10-nya. Ya, ini coba nanti di review lagi materinya karena mikroorganisme itu hampir sering keluar di UTBK. Kalau enggak virus, dia nanya bakteri. Kalau enggak bakteri, dia nanya protista ataupun jamur. Itu paling sering dia munculkan ya. Oke, terus kalau ini, nah ditanyanya manfaat virus ini. Gimana kira-kira? Tadi kan sudah kita bahas, apa itu jawabannya? Ternyata virus itu punya manfaat ya. Pembuatan vaksin. Betul? Betul, Kak. Iya, kalau sudah benar 2, kalau benar 1, sudah pasti? 3 betul. 3 sudah benar, pembuatan vaksin. Nah, vaksin itu adalah pembentuk interferon. Apa tadi interferon? Kita tadi udah bahas interferon. Interferon itu adalah merupakan jenis antibodi. Nah, jenis antibodi yang bagaimana? Antibodi yang diproduksi ya. Iya. Yang khusus diproduksi oleh tubuh ini. Nah, diproduksi oleh tubuh. Nah, ini nanti untuk melawan virus atau antivirus. Nah, pembentukan antitoksin. Apa itu antitoksin? Ini juga sama, adalah antibodi yang menetralisir siapa? Antitoksin. Toksin berasal dari kata apa nih? Racun. Anti itu toksin berarti anti racun. Berarti dia di sini untuk menetral racun. Kira-kira virus berperan nggak menetralkan racun? Ayo. Angka. Gimana dia? Menetralisir daripada racun. Gimana? Kakak mau tanya dulu. Si Anissa, bukan Anissa. Tadi ada si ini nggak ya? Oke. Nah, Dava nih belum disapa nih. Halo Dava, apa yang kamu tahu mengenai antitoksin, Dava? Kalau saya sih yang buat yang menyebabkan ini kayaknya bakteri deh, Apa? Antitoksin? bukan virus ya. Bisa, virus juga bisa nggak ya digunakan untuk membuat antitoksin? Kayaknya enggak, kayaknya. Salah, menurut kamu? Salah, 1-3 doang kayak. Ayo, coba yang lain. Kalau menurut si Maudi, Lira, apa peranan antitoksin? Ada nggak hubungannya dengan si virus? Buat antibody nggak sih, Kak? Ngebuatnya antibodi ya, bukan ke antitoksin ya. Berarti virus bisa nggak? Nah, ternyata virus itu juga adik-adik bisa. Virus itu kalau dikuncinya apa jawabannya? Coba kakak lihat. Iya, jadi antitoksin itu juga berperan di dalam peranan siapa? Virus juga berperan di dalam pembuatan antitoksin. Sebentar, kakak set lagi sini nih. Jadi kalau dibilang, nah si virus juga berperan nih. Virus digunakan di dalam pembuatan antitoksin. Gimana itu dengan menggabungkan si DNA virus? Nah, pada gen yang bersifat menguntungkan. Nah, jadi kalau DNA virus itu ternyata bisa menghasilkan si DNA si virus tadi. Nah, jadi mengandung
DNA gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Maka virus juga dapat digunakan untuk apa nih? Dapat digunakan untuk memproduksi atau membuat antitoksin. Nah, atau sama itu dengan jenis interferon. Nah, kalau kakak mau tanya, bagaimana sih mekanisme si interferon? Interferon bekerja pada di sel. Nah, ada mekanismenya. Misalkan ketika sel kita bekerja interferon, tadi kan taunya udah antibodi nih. Jadi kalau kakak gambarkan ada sel yang sudah terkena virus nih. Ada 2 sel, kan ada sel 1, terus berdekatan dengan sel 2 nih. Nah, gimana sih caranya gitu ya. Nah, yang pertama ini sel 1, yang ini sel 2 nih. Nah, terus si interferon ini akan bekerja ketika salah satu selnya itu terinfeksi. Awalnya sel 1 nih. Ini kan ada inti. Ini selnya ya. Nah, lalu virus masuk nih. Ketika virus masuk, dia ini pertama absorpsi tadi ya, terus dia melakukan injeksi. Nah, virus ini akan mulai mengganggu sistem. Ingat di dalam inti ada proses apa di sini? Kalau enggak replikasi, sintesa protein yang ada di sini ya. Nah, ketika dia membentuk replikasi, si si virus ini akan mulai menguasai nih. Nah, si virus akan mulai menguasai. Jadi yang kedua, ketika si virus masuk, ini yang namanya ada gen. Nah, ini gen B. Ini gennya akan mulai teraktivasi atau aktif. Gennya mulai aktif untuk membentuk senyawa interferon. Nah, dia langsung respon nih bahwa ada materi atau gen virus yang masuk. Nah, ketika gen virus masuk, di sini, nah mRNA-nya ini kan yang proses pembentukan sintesa protein, ini membentuk pada saat ini kan ada mRNA. Nah, ternyata mRNA ini, nah sudah mengandung atau membentuk molekul interferon. Nah, ada di sisi lain, ketika si virus ini tadi bisa menguasai, virusnya bisa menang nih, virusnya ngebentuk virus baru di ceritanya. Nah, virus baru ini menang, dia memecah di sini. Nah, kenapa di sini bisa virusnya menang, Kak? Berarti interferonnya tidak sanggup untuk melawan yang ada di sel 1 ini tapi. Nah, lalu interferon yang diproduksikan ini dia akan kirim. Nah, dia akan transfer ke sel yang ada di sebelahnya, ke sel 2. Nah, di sel 2 ini ada si interferon yang sudah diproduksi tadi. Nah, interferon ini akan menjadi sinyal bagi sel kedua ini supaya virus yang nantinya akan masuk ke sel kedua ini tidak bisa masuk lagi. Ini tidak bisa masuk. Virusnya tadi di sini tidak bisa masuk. Makanya interferon tadi adalah sebagai apa? Antibodi untuk melawan virus ini nggak bisa masuk sini. Ini nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena sudah ada si interferon yang diproduksi. Dari mana interferon yang diproduksi pada sel 2 adalah hasil dari induksi sel 1 yang telah terinfeksi. Berarti kalau ada sel lagi di sebelahnya, nah kita kan selnya banyak tuh membentuk jaringan. Supaya sel-sel yang berikutnya tidak rusak, interferon ini akan terus diinduksi untuk sel yang berikutnya. Sehingga virus itu tidak bisa masuk. Dalam kondisi apa? Produksi interferon yang baik. Tapi kalau selnya itu tidak mampu membentuk interferon, ya virusnya lebih dominan. Nah, gitu ya. Nah, maka ada hubungannya tadi bahwa virus juga bisa diproduksi dengan membentuk atau antitoksin. Antitoksin ini dapat dibuat melalui sama ini dengan teknik pembuatan hormon insulin. Yaitu teknik apa? Rekayasa genetika. Iya, gitu. Tapi kalau hormon salah ya. Hormon ini salah. Maka yang benar 1, 2, dan 3. Jawabannya apa? Adalah A. Gitu ya. Ada yang mau ditanya?
Belum ada. Kita bisa lanjut? Lanjut, Kak. Kita lanjut. Nah, kalau ini gampang ini kayaknya. Ayo, apa? Sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan. Apa sih kata pirenoid? Nah, ini ciri khas nih. Pada ganggang chlorophyta. Chlorophyta itu berarti ganggang hijau. Nah, kloroplasnya itu pirenoid. Pirenoid ini adalah sebagai tempat. Jadi kalau si chlorophyta itu kan alga hijau. Apa aja contohnya? Contohnya adalah si spirogyra. Bagaimana sih struktur dari spirogyra? Struktur spirogyra ini dia berupa lembaran. Struktur mana tulisannya nih? Spirogyra. Struktur spirogyra ini dia berbentuk lembaran. Nah, jadi kalau dalam satu selnya, ini kalau digambarkan, ini ada satu sel, terus ada sel lagi. Ingat, si alga itu sel tumbuhan, berarti dia punya dinding sel. Nah, terus ada membrannya di sini. Ini ada membran selnya, terus dibungkam lagi, ini membran selnya. Nah, terus dia punya susunan dari kloroplasnya berbentuk seperti kayak benang lembaran gini. Nah, ini dia. Ini kloroplasnya. Nah, kalau dibilang kloroplas berarti banyak siapa tuh? Banyak si klorofilnya. Terus ada pirenoidnya. Pirenoidnya di mana? Pirenoidnya itu ada di sepanjang kloroplasnya ini. Nah, ini pirenoidnya. Nah, disinilah sebagai tempat penyimpanan hasil. Karena kloroplas itu kan tempat terjadinya fotosintesis. Disinilah disimpan cadangan makanan yang merupakan hasil dari fotosintesis tersebut, pirenoid. Nah, terus dia punya inti ya, karena kan dia ital atau yang disebut nukleus. Ini dinding selnya, ini membran selnya. Nah, itu dia untuk struktur dari si spirogyra. Maka jawabannya yang mana nih? Sebagai pusat pembentukan amilum ya, sebagai hasil dari fotosintesis. Itu dia. Ini jawabannya ya. Ada yang mau bertanya untuk si alga hijau? Yaitu dari kelompok spirogyra. Punya vakuola nggak dia? Adik-adik. Ayo. Punya vakuola nggak? Ada lah pastinya. Dia kan sel tumbuhan. Yang mana vakuolanya? Nah, vakuolanya itu adalah yang terlihat seperti ruang kosong. Nah, vakuolanya ini tujuannya buat mengatur tekanan osmoregulasi kalau mesti ingat ya. Nah, ini vakuola. Oke, itu untuk soal pada alga. Kita lanjut. Nah, ini jawaban kamu apa ya? Apa jawabannya ini? Nah, tadi kakak bilang kata perbedaan bakteri gram negatif sama bakteri gram positif nih ceritanya. Ternyata di soal katanya kenapa bisa lebih berbahaya dari tingkat ketahanannya sebenarnya. Ya, ketahanannya terhadap sel inang. Apa tadi? Bakteri, sudah ingat tadi ya? Gram negatif. Bakteri gram negatif itu apa ciri khasnya? Kita bedakan di sini. Sama bakteri gram positif. Berdasarkan apa tadi? Ketebalan, ya, ketebalan dari peptidoglikannya. Dan di dalam sistem pewarnaannya, dia menghasilkan warna apa nih? Tadi kalau bakteri gram negatif, di dalam pewarnaannya, dia menghasilkan warna merah. Kalau bakteri gram positif, dia di dalam pewarnaannya menghasilkan warna ungu. Nah, ini menunjukkan
bahwa si peptidoglikan pada dinding selnya itu tipis. Nah, jangan bikin jadi minus ya. Tipis. Sehingga kalau peptidoglikannya tipis, tapi ada yang melapisin lagi. Walau peptidoglikannya tipis, dia terdapat ada lapisan lagi ya. Dia dilapisin membran lagi nih. Nah, membran yang mirip kayak si membran sel. Nah, yang tersusun dari apa? Dilapisin membran yang tersusun dari lipopolisakarida. Nah, ini tadi yang akan menyusun apa tadi kakak bilang? Menyusun berupa kapsul. Betul? Kalau yang positif, peptidoglikannya bagaimana? Peptidoglikannya lebih tebal. Nah, sehingga di sini ada yang namanya endotoksin sama eksotoksin. Gimana itu, Kak? Kak pernah dengar? Ada yang pernah dengar istilah ekso ya? Jadi ada di sini ada yang namanya eksotoksin dan endo. Berasal dari kata toksinnya aja deh. Bakteri nanti ada yang bersifat patogen, dia ngeluarin racun nih, ini toksin. Jadi kalau dibilang ekso, bagaimana racun yang dia keluarkan? Nah, kalau eksotoksin itu berarti awalnya nih, toksin yang dia hasilkan itu disintesis di dalam sel. Disintesis di dalam sel, lalu toksin tersebut dikeluarkan ke substrat yang ada di sekelilingnya. Nah, ini dikeluarkan ya ke lingkungan sekitarnya. Enggak bisa lingkungannya. Nah, kalau endotoksin itu toksin yang dia keluarkan itu disintesis nih. Nah, disintesis juga sama. Disintesis di dalam sel. Lalu toksis itu bagaimana? Terjadi bila toksin tersebut keluar bila sel tersebut itu pecah atau lisis. Nah, kalau digambar, kakak buat di sini kayaknya tadi nih. Nah, nggak kelihatan ya. Coba kakak hapus nih. Kelihatan gambarnya nggak? Kakak hapus dulu di sini. Kelihatan, Kak. Nah, gimana tuh? Kondisi yang mana berarti endotoksin sama ekso? Hapus dulu nih. Nah, ternyata bakteri itu menghasilkan racun ada dua sifatnya nih. Ketika dia menghasilkan racun, itu si selnya nggak pecah. Selnya tidak pecah, berarti dia keluarkan langsung. Jadi ini sel wallnya, ini bakterinya, dia mengeluarkan ekso. Jadi bentuk toksinnya itu di luar selnya. Nah, terus kalau endotoksin, selnya ini dia pecah dulu. Nah, jadi ketika si racun ini dia keluar sintesis dalam selnya, lalu selnya pecah, maka toksin akan keluar. Berarti ini racun-racunnya tadi. Nah, racun-racunnya inilah yang akan dapat mengganggu si sel inang tersebut. Gitu ya, itu kalau ngomongin endotoksin. Nah, sekarang ini bakteri apa nih antaranya? Bakteri gram negatif atau positif nih yang punya endotoksin. Nah, yang menghasilkan endotoksin itu adalah bakteri gram negatif. Sementara eksotoksin adalah bakteri yang jenis gram positif. Nah, lalu kita mau cari tahu dulu bakteri-bakteri apa aja sih yang jenis bakteri gram negatif, gram positif. Nah, kalau yang bakteri gram positif itu salah satunya itu tadi yang ngasilin tetanus. Itu siapa? Bakteri gram positif ya. Ini bakteri si Clostridium tetani atau tetanus. Nah, terus ada Mycobacterium tuberculosis. Itu apa? Penyebab penyakit apa?
TBC. Nah, terus ada yang penyebab penyakit pneumonia. Pneumonia itu apa? Ada jenis Staphylococcus, ada Radang paru-paru. iya, radang paru-paru. Nah, Mycobacterius. Nah, coba lihat option B. Sudah ketahuan dong yang option B. Bakteri gram positif katanya memiliki lapisan lilin dan asam lemak mikolat. Ini benar. Ini khusus bakteri Mycobacterium. Tapi bukan ini yang membuat. Sementara yang ditanya di soalnya apa? Bahwa katanya bakteri gram negatif. Betul? Di soal? Halo? Bakteri gram negatif yang lebih berbahaya saat menimbulkan penyakit dibanding bakteri gram positif. Tapi kalau kita bilang TBC itu juga berbahaya, tapi TBC itu bakteri gram apa? Positif. Nah, ini kan salah nih. Nah, maka kalau dibilang tadi kakak udah bilang bakteri gram negatif itu dia bisa dikatakan lebih berbahaya karena kemampuan si bakteri tersebut dapat bertahan dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi ekstrim. Seperti apa? Ketika ada lingkungannya mendapat antibiotik, dia bagaimana? Adik-adik. Iya, jadi bisa resisten. Nah, jadi dia bisa kebal atau resisten terhadap antibiotik. Terus ketika dia mendapat lingkungan yang berubah juga pun suhunya, dia bisa bertahan. Nah, maka yang lebih tepat itu adalah yang mana nih jawabannya? Yang A ya, bahwa bakteri gram negatif itu bisa menghasilkan endotoksin dan memiliki enzim pada kapsulnya yang bisa menimbulkan resisten terhadap antibiotik. Nah, jadi itu keuntungan dari si bakteri gram negatif. Nah, terus coba kalau yang C, bakteri gram negatif reproduksinya dengan pembelahan biner. Berarti positif juga nggak melakukan pembelahan biner, pada kedua-duanya juga mengalami apa? Pembelahan biner. Kalau yang D, katanya gram positif yang lebih resisten. Ini salah. Siapa tadi yang lebih resisten? Bakteri gram negatif. Nah, di sini yang E, bakteri gram negatif tidak tahan terhadap asam. Nah, bakteri gram negatif itu tidak tahan terhadap asam. Jadi bukan gara-gara terhadap asam ini. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah karena ini. Karena dia menghasilkan, kenapa dia lebih berbahaya? Karena ini sifatnya endotoksin. Terus apa dampaknya, Kak? Kalau logikanya, kalau eksotosin, kalau bakterinya hanya ada di sekitar sini, berarti toksinnya kan cuma di sini aja. Sementara kalau endotoksin, ini bisa dibawa oleh aliran darah. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena toksinnya nyebar. Gitu, contohnya. Kalau bakterinya misalkan hanya menginfeksi organ, satu organ aja ya. Berarti kalau kayak organ paru-paru nih. Nah, berarti dia hanya di sini aja menginfeksinya. Nah, bagaimana kalau endotoksin? Nah, endotoksin ini dia bahwa toksinnya itu dia pecah tuh. Ini toksinnya udah kemana-mana bisa kebawa ke aliran darah. Berarti bisa mengganggu organ yang lain dong. Nah, itu yang buat dia lebih berbahaya. Bisa adik-adik? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut soalnya. Kalau ini apa jawabannya? Mana yang benar? Sudah kenalkah dengan jenis-jenis bakteri ini? Rhizobium, Kak. Si Rhizobium. Nah, kalau Metanomonas berasal dari kata metan. Enggak mungkin lah pembuatan keju ya. Metanomonas itu apa? Yang pembentuk gas metan. Ini adalah bakteri. Gas metana ini untuk sumber biogas ini. Nah, ini dari jenis bakteri apa? Jenis bakteri ya Archaea ya, bakteri Archaea. Nah, ini berarti salah. Rhizobium tadi benar. Oke, Rhizobium itu dia sebagai pengikat. Dia ini dapat mengikat nitrogen. Pengikat nitrogen bebas yang bersimbiosis. Bersimbiosis dengan siapa? Dengan akar polong-polongan. Nah,
Ini dia. Nah, itu dia ya. Terus kalau Acetobacter pseudomonas bukan yogurt, harusnya apa? Nata de coco. Ya, nata de coco. Terus Thiobacillus, ini juga buat pembuka buatan cuka, harusnya Pemisahan pemisahan biji logam. Berarti berperan di bidang pertambangan ya. Nah, Lactobacillus casei, nah ini bukan biogas, metana yang harusnya biogas. Apa harusnya? Ini yang pembuatan Yogurt. keju ya. Kalau yogurt Lactobacillus apa? dari Bulgaricus ya, ada ya Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini ya untuk pembuatan apa? Yogurt. Oke, itu ya, ini mudah ya. Jadi kenalilah dari jenis mikroorganismenya. Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut kalau begitu. Kalau ini apa jawabannya? Dari kata-katanya ini sebenarnya udah ketahuan. Termofilik ya, Kak? Gimana itu? Termofilik, Kak. Termo, Kak. Nah, termofilik, gimana ceritanya? Maksudnya termofilik. Kalau dari kata, coba kalau osmofilik, apa maksudnya? Jadi kalau dari suhu, buat lagi nih. Kalau tadi kan dari pertumbuhan bakterinya. Ini bagaimana pertumbuhan bakteri yang adaptif terhadap pengaruh suhu. Nah, ini suhunya ya, berarti temperatur. Suhunya dalam keadaan derajat Celcius. Nah, misalkan ini dari 0, berarti di sini nolnya. Berarti di sini minus. Minus 10 misalkan. Nah, terus di sini ada kelipatan 10, berarti 10, 20, 30, misalkan 40, 50. Kalau dibilang bakteri yang ada di kisaran minus ini sampai 20. Ini bakteri apa berarti? Ada yang tahu nggak? Terus ada bakteri yang hidup di kisaran dari 10 sampai 40 nih. Nah, ternyata ada beda-beda nih. Terus ada lagi yang ada di 40 ya. 40 sampai, wah panjang lagi nih berarti. Ini ada 50, 60 deh. 80 misalkan. Wah, 120. Nah, ada yang dia dari suhunya dari 10 sampai 40 tuh. Nah, baru dari 40 sampai ke sini. Berarti dia di 50. Oke, ganti di sini. Nah, terus ada lagi yang dia mencapai di 100 ini. Nah, apa-apa saja ini bakteri yang hidup di sini? Ternyata banyak ya, tidak hanya berarti kalau kita ngomongin bahwa enzim itu dipengaruhi oleh suhu, berarti terpengaruh pada organisme tertentu dong. Kalau kayak bakteri bisa hidupnya di mana? Nah, kalau yang namanya dia bisa hidup di suhu rendah, disebut apa? Pesiko. Masih kedengaran suara kakak? Kedengaran ya? Ini psikrofilik. Berarti bakteri yang hidup di mana? Di suhu dingin dong. Karena dia bisa mencapai sampai 0. Ya. Terus ada mesofilik. Mesofilik itu kayak gimana? Nah, mesofilik. Kalau mesofilik itu suhu yang menyukai dalam temperatur suhu apa? Suhu sedang. Dari mana dia suhunya? Dia bisa berada di kisaran bakterinya berarti antara 10 sampai 40 nih. Terus ada termo. Dalam kondisi apa? Ini berarti termofilik. Terus yang ini apa dong? Ada yang tahu? Berarti lebihnya hiper
termofilik. Nah, bahkan bisa hidup ya. Ini berarti jenis bakteri yang mana ini adik-adik? Jenis Archaea ya. Nah, berarti mana dong di sini? Jawabannya termo atau hiper? Hiper nggak ada. Berarti kawah gunung berapi memiliki kondisi ekosistem yang unik dan menarik karena ditumbuh organisme yang bersapa. Namanya kalau udah kawah berarti ini sangat panas di sini ya. Maka jawabannya adalah termo. Terus kalau ngomongin osmo dengan halo, ayo. Sero deh, sero. Apa sero? Berasal dari kata serofit. Apa nih? Bakteri yang dapat hidup di mana? Di lingkungan serofit, kayak kaktus. Apa dong? Gersang. Iya, kering ya. Padahal tadi ada beberapa bakteri yang nggak bisa hidup ya di lingkungan kering. Nah, terus ada kalau halofik. Ayo, apa ini halofik? Berasal dari Garam ya. iya, dia dapat hidup di dalam keadaan kadar garam. Kalau osmofilik gimana nih? Pernah dengar nggak kata osmofilik? Ayo. Kalau osmofilik itu adalah bakteri atau mikroorganisme yang hidup dalam kondisi kadar gula tinggi. Nah, kalau halofik kadar garam tinggi. Sementara kalau osmofilik adalah bakteri yang dapat hidup di kadar garam? Kadar gula. Kadar gula tinggi. Nah, itu dia ya. Jadi sudah tahu nanti bakteri yang tadi berdasarkan kebutuhan oksigennya, tadi sudah tahu, terus berdasarkan suhunya, dan berdasarkan konsentrasi. Berarti kalau antara garam, berarti kan sama gula nih, ada istilah halofik sama osmofilik. Bisa ya? Kalau yang bisa di habitat asam, masih ingat nggak? Apa itu? Berdasarkan pH-nya. Namanya asidofil, berasal dari kata asid. Nah, ini bakteri yang bisa hidup dalam kadar asam tinggi. Nah, ini ya, kenali bahasa istilahnya. Kalau osmofilik itu kadar gula, kalau halofik kadar garam, terus kalau sero tadi itu berarti yang lingkungan kering. Ingat aja serofit. Serofit ini adalah habitat kering. Kalau kita ngomongin tumbuhan yang bisa hidup di habitat kering, nah langsung ingat itu sih kaktus. Oke. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Adik-adik? Belum ada. Kalau kadar basah, Kak? Nah, kalau basa berarti berasal dari kata apa? Kalau basa berarti alkalofil. Nah, alkalil, ya kan? Jadi gini, kalau berdasarkan pH, ini ada 3. Ada asidofil, ada alkalofil. Terus kalau netral gimana Kak? Neutrofil. Nah, netrofil dari katanya nih. Kalau basa kan alkalis, betul? Ya nggak? Berarti kadar basa. Nah, ini yang tinggi nih. Berarti lebih dari 7. Kalau netral berarti kadarnya yang netral. Pas di angka 7. Oke, jadi bakteri itu sudah banyak ya yang kamu tahu ya. Berdasarkan pH, ada suhunya, tadi ada oksigennya. Ada lagi yang mau ditanya? Esther tadi sudah ya, kalau basa apa tadi? Alkalofil. Iya, gitu ya. Nih, ini yang suka kan halofil nih, ini yang jarang nih osmofil nih, halofil. Jadi kan yang taunya kan asidofil, halofil, terus kalau osmofil ya, osmo itu yang bakteri ataupun mikroorganisme yang bisa hidup di kadar gula tinggi. Oke. Kalau ini, nah ini mah gampang banget ya. Apa bedanya? Tadi Dinding sel. Archaea sama bakteri, itu bedanya di dinding selnya ya. Dinding selnya karena yang satu punya peptidoglikan, yang satunya
itu tidak punya peptidoglikan. Ini gampang ya, dinding selnya. Siapa tadi yang punya peptidoglikan berarti? Bakteri bukan? Memiliki siapa? Peptidoglikan pada dinding selnya. Terus kalau si archaea nggak punya, terus dia punya apa dong? Archaea memiliki itu tadi lipopolisakarida pada dinding selnya. Di situ bedanya. Oke, bisa ya? Gampang ya? Kita bisa lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Kalau ini tadi ya yang banyak salah nih. Ini gimana nih? Kalau dikatakan plasmodium, bagaimana daur plasmodium pada tubuh manusia? Awalnya di mana dulu deh? Di darah, Kak. Awalnya dari darah dulu. Nah, jadi plasmodium tadi kita tahu dulu dia ada di kelompok hewan sporozoa. Sporozoa itu adalah protista mirip hewan. Nah, terus kalau digambar jadi plasmodium itu ada 2 fase dia hidupnya. Ada fase yang disebut dengan fase sporulasi, ya kan? Sama ada fase apa? Jadi ada fase sporulasi. Fase sporulasi itu adalah secara vegetatif. Berarti perkembangan sporanya membelah dan ini terjadinya di tubuh. Nah, ini tahu dulu. Terjadi fase sporulasi itu terjadi di tubuh manusia nih, di tubuh manusia. Dan ini fase sporulasinya pada siapa? Pada sel darah merah, yaitu eritrosit. Nah, terus yang kedua, ada fase apa? Ada fase yang namanya skizogoni. Skizogoni pembelahan diri pada tubuh inang. Nah, berarti di tubuh mana? Oh, kebalik nih berarti. Sporulasinya di tubuh nyamuk, skizogoninya di tubuh manusia. Jadi di mana sih inang tetapnya? Inang tetapnya adalah manusia. Ya, inang tetapnya. Sementara inang sementaranya atau inang dia untuk sebagai vektornya di tubuh nyamuk. Nah, maka di sini kalau di tubuh inang tetapnya namanya skizogoni. Sementara fase sporulasinya ini secara generatif. Nah, berarti peleburan sporanya nih secara generatif itu di tubuh nyamuk. Tadi vektornya apa ya? Tubuh nyamuk apa nih spesiesnya? Tubuh nyamuk jenis Anopheles ya. Nah, ini terjadi di mana fase sporulasinya? Pada usus. Usus daripada siapa? Usus atau lambung nih? Awalnya dari mana dulu? Jadi pertamanya akan masuk dari, kan ketika dia mengisap darah manusia yang mengandung spora, itu berkembangnya di lambung dulu. Terus usus dan lambung. Oh, jadi merah nih. Usus dan lambung. Nah, pada nyamuk. Nah, ini yang menjadi catatannya, ada ingat kalau pada manusia ini adalah merupakan inang tetapnya. Karena dia berkembangnya di sini ya, inang tetap. Sementara ini adalah inang sementaranya. Nah, ini tadi udah tahu untuk fase-fasenya. Terus kakak mau hapus lagi. Bagaimana daurnya? Daurnya itu nanti kita bisa
lihat di tubuh nyamuk dulu ya. Jadi kakak bagi dua. Ada gambarnya ini, sebentar. Kak pakai gambarnya dulu. Ini. Udah kelihatan gambarnya? Adik-adik? Kak, Ya. Kita mau jelasin kayak gimana nih awalnya. Tadi di tubuh inang sementaranya di mana? Yang sementara tadi. Di tubuh nyamuk ya. Nah, awalnya kenapa ada 2 nyamuk di sini? Nah, ini yang pertama dari sini. Jadi ini adalah penderita. Penderita daripada malaria. Nah, lalu nyamuk ya akan menggigit. Ya, menggigit. Ketika nyamuk menggigit penderita malaria, dia dengan tidak sengaja akan membawa nih. Nah, apa yang dibawanya? Yang dibawanya itu adalah si gametositnya. Nah, gametosit ya. Jadi gametosit. Gametosit. Jadi darah yang mengandung gamet. Nah, jadi gametositnya ini akan terbawa ke tubuh nyamuk. Nah, di tubuh nyamuk ini akan berkembang gametosit. Jadi kenapa ada plus sama min ini? Berarti ini gamet jantannya sama gamet betinanya. Jadi si nyamuk ini membawa atau di dalam tubuh nyamuk ini sudah dalam fase gamet dari tubuh penderita. Nah, lalu gamet ini di tubuh nyamuk akan berkembang menjadi apa? Berarti zigot nih. Nah, terus kan dia dalam sistem pencernaannya. Berarti ketika dia nyamuk ini menghisap darah itu kan berarti untuk makanannya. Berarti di saluran pencernaannya. Nah, ini terjadi di mana? Di dalam lambung dan berkembang di usus. Zigot ini akan berkembang menjadi larva yang bernama ookinet. Nah, ookinet ini terus ookista ini akan berkembang di tubuh nyamuk sampai tahap sporozoid. Ya, pada tahap sporozoid. Jadi sporozoid dipindahkan fase plasmodium dari tubuh nyamuk ke tubuh manusia. Jawabannya adalah sporozoid. Jadi kalau urutannya dari tubuh nyamuk, itu ada gamet yang dapat dari penderita, itu di tubuh nyamuk akan berkembang menjadi zigot, ookinet, ookista, sampai sporozoid. Nah, lalu dia ngigigit nyamuk yang manusia yang sama juga, Kak. Nah, ini misalkan ya. Jadi misalkan nyamuk itu dia membawa lagi nih gigit nyamuk manusia yang sehat nih misalkan ya, bukan penderita lagi. Nah, ketika dia menggigit manusia nih, nah secara langsung dia bawa masuk siapa? Sporozoid lagi, sporozoidnya. Nah, sporozoid ini akan masuk melalui peredaran darah, berkembang di organ hati. Menjadi apa nih sporozoid? Sporozoid ini, nah ini tahapnya ya, sporozoid ini akan berkembang menjadi ada tropozoid dan merozoid. Merozoid dulu. Yang mana itu merozoid? Yang ini kakak buat dulu. Ya, ini. Ini merozoidnya. Merozoid. Berarti dari sporozoid, merozoid, terus jadi apa? Tropozoid. Nah, tropozoid inilah yang akan berkembang menjadi apa selanjutnya? Jadi gametosit. Nah, berarti di tubuh si manusia itu udah sampai gametosit. Nah, gametosit inilah nanti yang akan berulang terus dipindahkan oleh vektor pada tubuh nyamuk. Nah, berarti gimana Kak caranya supaya si plasmodium ini bisa berhenti nih? Nah, berarti ini harus kita hambat. Supaya apa? Dia nggak ngebawa gametosit ini.
ya supaya nggak gametosit ini berkembang langsung baik di tubuh nyamuknya. Karena kalau nyamuknya tidak ada, sporozoid tidak akan terbentuk. Gitu ya. Nah, lalu kalau pada penderita Kak, misalkan sudah dalam gametosit. Nah, ini kan bisa dihambat dengan pengobatan ya, pemberian obat supaya si gametositnya ini bisa rusak. Karena kan dia masih bersel ya, kan protista itu masih bersel satu. Bakteri aja bisa rusak dengan antibiotik. Nah, maka ini kalau udah penderita, ini bisa dihambat dengan merusak si gametositnya. Tapi kalau si nyamuk ini masih ada, ya kan, dia bisa menularkan secara terus-menerus atau bisa memperpanjang siklus dari plasmodiumnya. Nah, jadi kalau ditanya fase mana atau apa urutan si plasmodium di tubuh manusia, berarti dari sporozoid, merozoid, tropozoid, sampai gametosit. Gitu dia. Itu urutannya. Nah, maka kalau di soal tadi nah, maka kalau ini jawabannya apa? Berarti supaya nggak salah lagi tadi ini untuk mempelajari morfologi ookista. Ookista, berarti tadi ingatnya di mana? Ookista. Di tubuh nyamuk atau di tubuh manusia? Nyamuk. Adik-adik. Berarti simpelnya bisa dituliskan kalau di tubuh nyamuk. Awalnya dari mana? Urutannya. Gametosis. Gametosit dulu. Ya, gametosit kan nanti ada si gamet siapa? Ada gamet jantan sama gamet betinanya. Oke, terus ini melebur nih. Jadi zigot nih. Terus jadi apa? OO Ookinet. kinet dulu. Iya, baru OO Kista. kista. Terus jadi sporozoid. Sporozoid. Oke, sampai sini nih. Nah, ini masuk lagi nih ke tubuh apa? Di tubuh manusia sebagai inang tetapnya. Sporozoid nanti akan berkembang menjadi apa nih? Sporozoid. Merozoid. Iya. Sporozoid ini nanti akan berkembang menjadi merozoid, terus jadi Tropozoid. Iya, tropozoid. Nah, tropozoid inilah nanti balik lagi gametosit. Nah, muter-muter gitu aja nih. Nah, berarti vektornya nih. Ini yang harusnya dihambat supaya nggak muter lagi siklusnya. Nah, maka ini terjadi dia untuk membutuhkan perkembangan si sporanya ini di mana terjadinya di sel darah merah, yaitu di eritrosit. Berarti dia merusak si eritrosit si penderita. Nah, kalau ini tubuh nyamuk terjadi di mana? Karena dia ngambilnya dari tubuh penderita, berarti kan dari saluran apa dong? Pencernaan ya. Berarti di mana nih terjadinya? Adik-adik, udah pastinya. Nah, eritrosit pada penderita ini udah pasti salah. Plasma darah penderita ini udah pasti salah. Nah, sekarang di darahnya kah? Atau di dini ususnya kah? Atau di kelenjar ludah? Di mana? Di usus kok. Iya, di usus ya. Di sini jawabannya. Terus ingat, kan nyamuk itu serangga. Serangga itu kan tidak punya peredaran darah atau tidak punya pembuluh darah. Setuju? Halo? Setuju. Iya enggak? Dia sama dengan belalang. Peredaran darah apa? Terbuka. Terbuka. Iya, gitu. Nah, kalau kelenjar ludah, ini cara dia menginfeksi ke manusia lagi. Nah, sporozoidnya ini. Berarti sporozoid ini dia pindahkan ke tubuh manusia melalui ini. Kok bisa sampai kelenjar ludahnya, Kak? Kan dari saluran pencernaannya. Kalau kita kaitkan dari usus, lambung, nah terus dia ke apa? Kerongkongannya ya, terus sampai ke saluran kelenjar ludahnya. Nah, jadi kalau kelenjar ludahnya ini buat memindahkan sporozoidnya ke tubuh manusia. Itu dia. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Kak, morfologi itu untuk mempelajari luar tubuh ya, Kak?
Iya, morfologi itu bentuk luar. Kalau dalam tubuh apa? Fisiologi. Kalau dalam Anatomi. jaringan, anatomi. Kalau fungsi baru fisiologi. Jadi kalau kakak tanya, apa morfologi pada tanaman kaktus? Ayo, morfologinya apa? Morfologi tanaman kaktus. Daunnya seperti duri, batangnya berlapis lilin. Benar nggak? Itu kan ya? Atau lebih mudah lagi, morfologi pada serangga. Morfologi pada tipe mulut. Morfologinya, tipe mulut serangga kan beda-beda. Beda nggak tipe mulut nyamuk dengan lebah? Beda, Kak. Beda. Beda apa sama ya fungsinya? Sama-sama menghisap sama penusuk bukan? Sama ya, kalau nyamuk sama lalat. Nah, beda nggak? Itu morfologi. Morfologi ya, jadi morfologi itu adalah tampilan atau tampak dari luar. Kalau anatomi itu dalam. Contohnya kalau anatomi ngomongin jaringan, organ, nah gitu. Bisa ya adik-adik? Berarti dinding usus itu termasuk bagian anatomi atau morfologi, Kak? Untuk mempelajari kita harus melakukan pengamatan. Morfologi, jadi yang ditanya ininya, bukan morfologi di si usus nyamuknya, ini luar bentuk si ookistanya. Jadi untuk mempelajari morfologi bentuk luar dari si ookista, ookista itu adalah bentuk plasmodium yang ada di tubuh mana nih? Ookista tadi, ini kan adanya di tubuh Nyamuk. nyamuk. Iya. Nah, terus kita melakukan pengamatan di bagian mana? Jadi pertanyaannya ini, kita kalau mau melihat si ookista ditemukan di bagian mana tuh? Maka jawabannya di tubuh nyamuk. Begitu ya, Nando? Oke, Kak. Jadi morfologi mau ngelihat bentuknya si ookista. Gitu. Nando bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kalau ini gimana tadi? Harusnya banyak yang benar nih. Siapa sebagai penghasil protein sel tunggal? Ayo. Chlorella, Kak. Iya, chlorella ya. Emang spirogyra apa peranannya? Tadi kita ngebahas si spirogyra. Ada nggak peranannya? Kalau gracilaria buat apa yo kalau gracilaria? Nah, kalau gracilaria ini kan sekarang jenisnya dulu nih. Kalau spirogyra ini alga apa? Alga hijau tadi ya. Ya enggak? Kalau gracilaria alga apa nih? Merah ya, Kak. Alga merah ya. Dia itu dalam pembuatan apa ini? Agar-agar bukan? Sama dengan siapa? Eucema. Eucema jenis alga apa? Eucema spinosum. Masuk ke kelompok alga merah juga. Nah, ini dia. Kenapa disebut alga merah? Ada yang tahu? Bukannya dia punya klorofil aja. Alga merah karena punya pigmen dominannya berupa Phycoerythrin. ya, berasal dari kata eritrosit, phycoerythrin. Itu dia. Kalau berarti dia nggak punya klorofil, punya. Cuman dia ada pigmen dominannya. Nah, kalau turbinaria itu alga apa? Alga api bukan, Kak? Ya, turbinaria alga api itu piropita. Kalau turbinaria itu masuk ke alga coklat.
Kalau ngomongin alga coklat berarti ada lagi dong pigmen dominannya. Ada yang tahu alga coklat pigmen dominannya? Fukosantin. Pigmen dominannya adalah, ayo, Fukosantin, Kak. nah, fukosantin. Nah, jadi kalau si Eucema ini sama Gracilaria ini buat untuk bahan produk makanan, yaitu pembuatan apa? Karena dia menghasilkan gel, pembuatan agar. Gitu ya. Nah, jadi chlorella ini sebagai PST atau protein sel tunggal. Nah, jadi itu selain itu siapa lagi yang menghasilkan protein sel tunggal selain chlorella? Ada lagi deh. Kalau dari kelompok selain chlorella ada sering dengar nih spirulina. Ya, spirulina, chlorella itu adalah penghasil produk protein sel tunggal. Ini gampang ya, kamu tinggal cari tahu saja. Kita lanjut. Kalau ini kayaknya tadi banyak yang benar ya. Apa ini? Salah satu anggotanya secara teoritis dapat menambah oksigen terlarut. Berarti ini sebagai produsen. Siapa? Jawabannya? Ayo, harusnya udah pada tahu nih. Yang A, Kak, Mastigopora. Iya. Mastigopora. Apa itu, Kak? Sering dengarnya adalah Mastigopora sama dengan kelompok dari flagellata. Emang siapa itu di flagellata yang sebagai produsen? Adalah yaitu Euglena. Ya, Euglena viridis. Tapi jangan salah, dia juga dikelompokkan ke dalam alga. Jadi dia dikelompokkan dalam protozoa karena punya ini, flagel. Iya. Maka dia di dalam flagellata itu disebut juga sebagai fitoflagellata. Itu sebutannya. Karena ada yang zoonya. Ada yang tahu siapa sebagai zooflagellata? Yang menyebabkan penyakit tidur. Ayo. Siapa itu spesiesnya? Amoy, Bang. Trypanosoma ya, Trypanosoma gambiensis. Nah, maksudnya Kak penyakit tidur gimana? Nah, dia bisa mengganggu sistem saraf sampai nggak sadarkan diri. Nah, ini dia Trypanosoma gambiensis. Bedanya apa? Kalau fito itu berarti tumbuhannya yang punya klorofil. Nah, ini berklorofil nih. Kalau kelompok dari zooflagellatanya berarti bukan. Nah, ini adalah jenis dari hewannya. Kalau di protista, dia masuk kelompok sendiri tuh, menjadi kelompok Euglenophyta. Nah, gitu ya. Nanti juga ada soal bahwa si Euglena ini bisa dimasukkan di dalam kelompok protozoa dan juga dikelompokkan ke dalam alga. Kalau rhizopoda siapa ya? Rhizopoda kayak pernah dengar? Iya, amoeba atau pseudopodia. Nah, ini dia untuk protista. Kalau calcarea masuk ke dalam kelompok filum Porifera, ya. Sporozoa ini tadi ada di kelompok protozoa, ya kan ada 4 kelas ya. Kalau Scyphozoa masuk ke dalam kelompok atau filum Scyphozoa yang hidupnya medusa, masuknya ke dalam kelompok Soelan. Oke, itu dia. Jawabannya adalah A. Kita lanjut. Nah, kalau ini apa jawabannya? Halo adik-adik, apa ini jawabannya tadi? Kamu pada jawab apa? Saya jawab B, Kak, tadi. Saya B, Kak. B, Kak. Kenapa? Yang masih hidup dapat ditemukan organela pada sel bakteri. Kamu langsung ingat tadi, dia kan prokaryotik, berarti dia nggak punya organela yang bermembran, nggak punya. Betul? Oh, Berarti Kak. punya materi inti dan ribosom.
Tapi dia punya itu loh yang bisa mengebentuk energi yang fungsinya sama dengan mitokondria. Siapa? Pada bakteri? Kalau pada eukariotik kan mitokondria tuh sebagai penghasil energi. Kalau pada bakteri? Ayo, penghasil energinya pada bakteri siapa? Organela mesosom ya. Mesosom ini fungsinya sama dengan mitokondria sebagai penghasil energi. Bisa ya, mesosom. Jadi kalau kamu ingat ada mesosom, ada lisosom, nah itu jangan ketukar. Mesosom itu hanya ada pada bakteri. Ribosom ada ya pada kedua-duanya. Kenapa ribosom ini ada pada bakteri? Ayo, ada jawabannya tuh. Ada yang tahu nggak? Sintesis protein. Ribosom, ada nggak ribosom ada pada eukariotik? Justru ini yang menjadi persamaannya. Apa persamaan prokariotik dengan eukariotik? Nah, persamaan yang ditanya. Kalau perbedaannya jelas banyak. Kalau persamaannya, mereka sama-sama memiliki ribosom. Alasannya bukan dari fungsinya. Ayo. Karena ribosom itu organela yang bagaimana ya? Karena ribosom ini adalah organela yang tidak punya organela yang non-membran atau tidak bermembran. Karena dia tidak bermembran, dia bisa tersebar di sitoplasma dan bahkan menempel di mana? Ribosom itu bahkan menempel di retikuloplasma kasar ya. Nah, itu tadi ribosom. Emang adakah organela yang bermembran? Bermembran tunggal sama ganda. Ada yang masih ingat? Organela yang bermembran tunggal. Ayo. Kalau bermembran ganda mungkin sering. Siapa yang bermembran? Tunggal ya, tunggal. Kalau yang ganda dulu deh. Kalau yang ganda siapa? Kloroplas, mitokondria. Siapa organela yang bermembran ganda? Mitokondria. Terus Kloroplas. kloroplas. Ini kan? Nah, berarti kalau yang bermembran tunggal? Bermembran tunggal siapa? Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, lisosom, terus badan Golgi. Nah, ini kan semua bermembran. Makanya ini nggak ada pada siapa? Nggak ada pada prokariotik. Nah, bermembran tunggal tapi. Sedangkan bermembran tunggal aja nggak ada, apalagi bermembran ganda. Nah, jadi yang ada itu ini ribosom. Karena dia itu nggak ada membrannya. Itu ya. Itu juga suka menjadi soal. Apa persamaannya? Karena punya ribosom. Perbedaannya jelas banyak. Oke, kita lanjut. Kalau ini apa jawabannya? Halo. Apa ini? Seorang siswa mendapat tumbuh pada biji kacang kedelai. Membusuk dengan dapatkan tubuh berupa hifa berwarna putih. Nih, ini kata kuncinya. Tidak bersekat. Dari kelompok fungi, hanya satulah kelompok fungi yang hifanya tidak bersekat. Sebelumnya, kelompok fungi apa aja? Zygomicota. Terus, Ascomycota. Terus, Basidiomycota. Lalu, Deuteromycota. Nah, maksud kakak tadi dari kelompok mana dari keempat ini? Ini Asco, Basidio, dan Deutero, hifanya bagaimana? Bersekat. Nah, maksudnya Kak hifa bersekat gimana? Jadi hifa itu kan kayak benang-benang halus gini nih. Nah, nanti bercabang lagi, bercabang lagi. Nah, ini namanya kalau cabangnya miselium. Nah, berarti kalau yang bersekat itu di gini kelihatan. Nah, ini ada intinya di sini. Nah, ini hifa bersekat.
Kalau zigomikota hifanya nggak ada sekatnya. Jadi intinya gini. Cabang juga. Gitu ya. Sehingga disebut kalau hifa tidak bersekat disebut hifa senositik. Ini ada sebutannya. Hifa senositik. Sebutan pada zigomikota. Kalau hifa bersekat disebutnya apa, Kak? Hifa yang ada sekatnya disebut hifa bersepta. Nah, terus kalau zigomikota masih bersifat mikroskopis ya. Nah, dari keempat kelompok jamur ini yang punya tubuh buah. Tubuh buah maksudnya apa? Yang ada tubuh buahnya. Jadi itu ada ascocap sama basidiocap. Nah, dari kelompok ini. Inilah dua kelompok jamur yang punya tubuh buah. Emang kalau zigomikota apa tubuh buahnya? Hanya spora apa namanya? Sporangium dan sporangiospora. Sporangiospora ya. Jadi dia tadi punya akar, terus ngebentuk kayak gini. Kan jamur rhizopus ya. Nah, ini kotak sporanya, gitu. Ini spora niospora ini namanya. Ini ada pada zigospora. Spora niospora. Jadi kalau sepanjang itu ditanya ciri-cirinya, kamu langsung ingat saja hifa tidak bersekat. Berarti sudah yakin spora terdapat dalam kotak spora. Nah, berarti kotak sporanya tadi sporangium. Berbentuk bongkol di ujung hifa. Nah, berarti benar. Berinti. Jawabannya apa? Sudah yakin? Zigomikota. Iya. Terus dari keempat kelompok jamur ini yang imperfecti, jamur yang belum diketahui reproduksi generatifnya, siapa? Zigomikota. Deutro ya. Jadi disebut jamur imperfecti. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut. Wah, udah lewat nih. Kalau ini jawabannya apa tadi? Pada jawab apa nih? Columella. Iya, columella ya. Dia itu ditanyanya sekat yang menonjol dalam sporangium pada mukor. Apa mukor mukedo? Mukor mukedo ini dari kelompok mana? Kalau dibilang sporangium. Nah, berarti yang punya sporangium itu adalah dari kelompok jamur zigomikota. Mukor mukedo itu jamur hitam. Jadi jamur hitam. Jadi kalau misalkan roti yang sudah expired itu muncul ya ada hitam terus ataupun pada kotoran, terus pada wajah juga ya. Kalau ada yang ngasilin komodo ya. Nah itu dihasilkan dari jamur mukor mukedo. Nah jadi ada sekat yang menonjol pada bagian hifanya itu disebut columella. Bisa ya, adik-adik? Kak mau lihat slide. Bisa, Kak. Oke, baiklah waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan ya yang kita bahas dalam pengayaan ini adik-adik bisa pahami. Kakak tutup pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama.